Selamat berjumpa anak-anak. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas soal yang sudah kalian kerjakan dari buku pegangan siswa halaman 83 sampai halaman 85. Oke, kita mulai saja. Yang nomor 1. Individu yang mempunyai genotip heterozigot adalah hetero, berarti hurufnya di sini ada huruf besar dan huruf kecil. Hurufnya menunjukkan huruf yang sama. Jadi di sini adalah yang D, M besar, M kecil. Nomor kedua, individu yang mempunyai genotip homozigot dominan adalah homozigot berarti sama dominan huruf besar keduanya. Jadi huruf besar keduanya. Berarti yang A. Oke, berikutnya nomor ketiga. Pasangan genotip homozigot resesif berikut yang benar adalah homo sama resesif huruf kecil. Berarti keduanya huruf kecil. Berarti M kecil, M kecil. Oke, yang nomor 4. Jika suatu genotip individu merupakan homozigot dominan, genotip tersebut dapat dituliskan dengan simbol homozigot sama huruf besar semua. Jadi yang B. Oke, berikutnya nomor 5. Organisme yang mempunyai 2 alel untuk tiap-tiap sifat pada 2 pasang kromosom disebut organisme diploid. Ya. Berikutnya nomor 6. Pernyataan berikut yang menyatakan hibridisasi adalah hibridisasi itu persilangan 2 individu yang memiliki sifat yang berbeda. Jadi jawabannya yang D. Oke, berikutnya nomor 7. Suatu individu disebut galur murni jika galur murni ini selalu menghasilkan individu yang sama sifatnya. Jadi yang D. Oke, berikutnya nomor 8. Macam gamet yang terbentuk dari individu yang mempunyai genotip A besar, A besar, B besar, B kecil adalah di sini berarti gametnya ada gamet A besar, B besar, dan A besar, B kecil. Jadi jawabannya yang A. Oke, berikutnya nomor 9. Persilangan antara tanaman berbatang tinggi T besar dan tanaman berbatang pendek T kecil menghasilkan tanaman berbatang tinggi T besar T kecil. Genotip T besar T kecil bersifat sifatnya adalah ada huruf besar huruf kecil, berarti heterozigot. Oke, nomor 10. Jika tanaman kacang ercis berbunga merah M besar disilangkan dengan kacang ercis berbunga putih M kecil, keduanya akan menghasilkan keturunan pertama F1 kacang ercis dengan genotip di sini M besar disilangkan M kecil, berarti hasilnya M besar M kecil. Jadi yang C. Berikutnya nomor 11. Jika tanaman berbunga merah dominan disilangkan dengan tanaman berbunga putih resesif, keturunannya adalah turunannya berarti M besar M kecil. M besar M kecil karena merah dominan maka 100% merah. Oke, ini menjawab soal 1 sampai nomor 11. Oke, kita lanjutkan nomor 12. Tanaman kedelai berbiji besar heterozigot disilangkan dengan tanaman kedelai berbiji kecil. Alel B besar dominan penuh terhadap alel B kecil. Keturunan yang dihasilkan adalah di sini akan menghasilkan 50% besar dibanding 50% kecil. Oke,
ya. Berikutnya nomor 13. Kromosom seks atau gonosom yang menentukan jenis kelamin laki-laki adalah ya X dan Y. Oke, berikutnya nomor 14. Perhatikan tabel hasil persilangan antara R besar R kecil Y besar Y kecil dengan sesamanya. Berikut ini hasilnya. Diketahui sifat R dominan terhadap R kecil, sifat Y dominan terhadap Y kecil. Berdasarkan tabel tersebut, nomor-nomor yang memiliki fenotip sama adalah ya nomor 1, 2, dan 7. 1, 2, dan 7. Oke. Berikutnya nomor 15. Individu B besar bulat disilangkan dengan individu B kecil loncong sehingga menghasilkan F1, dan F1 disilangkan dengan samanya sehingga menghasilkan F2. Jika sifat bulat dominan terhadap sifat lonjong, perbandingan fenotip F2 adalah ya bulat dengan loncong 3:1. Oke. Berikutnya nomor 16. Di sini ada 4 jenis sapi dengan keterangan ya. Yang dibutuhkan bagi pengusaha adalah sapi unggul untuk produksi susu. Berarti kita cari yang ada produksi susunya, yaitu sapi Q dan sapi S. Oke. Berikutnya nomor 17. Tanaman melati kuntum besar dengan aroma tidak harum. B besar A kecil disilangkan dengan melati kuntum kecil dengan aroma harum. B kecil A besar A kecil. Jika diperoleh keturunan 12 tanaman, banyaknya tanaman melati yang berfenotip kuntum besar dan beraroma harum adalah ya berarti ada B besar dan ada A besar ya. Itu jumlahnya adalah ada 6. Ya, ada 6. Jadi yang C. Berikutnya 18. Bunga krisan kuning harganya lebih mahal daripada bunga krisan putih. Sifat warna kuning dominan terhadap sifat warna putih. Persilangan yang paling menguntungkan adalah antara bunga krisan ya. Jawabannya ini adalah nomor 18. Nomor 18 itu jawabannya adalah B. Ya, kuning homozigot silangkan dengan putih. Ya. Ya, jadi 18 jawabannya adalah B. Oke. Oke, kita lanjutkan nomor 19. Konsumen lebih menyukai buah pepaya warna jingga dan rasa manis. Pada tanaman pepaya, sifat warna jingga dominan terhadap warna kuning dan sifat rasa manis dominan terhadap rasa hambar. Apabila seorang petani menyilangkan tanaman pepaya warna jingga rasa hambar atau C besar C kecil M kecil dengan tanaman pepaya warna kuning rasa manis C kecil M besar M kecil, kemungkinan mendapatkan keturunan tanaman pepaya dengan sifat yang menguntungkan adalah ya, jadi di sini itu ada gametnya C besar M kecil C kecil M kecil ya, disilangkan dengan C kecil M besar C kecil M kecil. Maka pepaya dengan sifat yang menguntungkan adalah sebesar 25%. Ya, kemudian kita lihat yang nomor 20.
Kelinci berambut putih dan tebal lebih disukai daripada kelinci berambut hitam dan tipis. Pada kelinci, sifat rambut hitam dominan terhadap rambut putih, dan sifat rambut tebal dominan terhadap rambut tipis. Untuk mendapatkan keturunan yang semuanya berambut putih dan tebal, genotip induk kelinci yang harus dikawinkan adalah, kayak kita lihat di sini, jawabannya adalah yang D. Ya, jawabannya adalah D. Jadi di sini harus ketemu antara H kecil itu adalah rambut putih dan harus ada H kecil dan ada T besar ya dari hasil persilangannya. Oke, di sini yang menghasilkan seperti itu adalah ini bukan E ya, tapi diurutkan A, B, C, D. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, demikianlah pembahasan soal yang sudah kalian kerjakan. Ya, jika ada yang masih menjawab belum benar, mohon untuk diperbaiki sehingga dari pembahasan ini kalian bisa belajar kembali untuk soal-soal yang berkaitan dengan materi genetik, monohibrid dan dihibrid. Selamat belajar, sampai jumpa kembali.